Mempersiapkan rencana keuangan dan investasi di bulan Ramadan tentu diperlukan agar kita bisa bijak mengelola pengeluaran yang biasanya melonjak di bulan suci ini. Dalam survei yang dilakukan lembaga Populix, pengeluaran masyarakat cenderung melonjak 20 hingga 50% lebih tinggi selama Ramadan. Seringnya pengeluaran selama Ramadan bersifat konsumtif, tapi tidak ada salahnya memanfaatkan momentum ini untuk berinvestasi dengan cara delay gratification. Jadi delay gratification tuh skill lah ya, dia skill untuk menunda reward yang bisa didapatkan di sekarang itu untuk demi reward yang lebih besar di masa depan. Salah satu bentuk delay gratification yaitu dengan memanfaatkan uang THR. Jadi contohnya yang kayak tadi THR itu kan sebenarnya hak kita tuh, reward lah ya, karena kita udah kontribusi sama perusahaan, udah kerja dapat, tapi THR itu pilihannya adalah mau dinikmatin sekarang atau kita mau simpen, kita taruh ke tempat lain untuk nanti reward yang lebih besar lagi di masa depan. Dalam menginvestasikan THR, menurutnya, calon investor harus menentukan terlebih dahulu tujuan berinvestasi. Jika kapital masih terbatas, dia menyarankan untuk fokus berinvestasi pada satu atau dua instrumen investasi. Investasi yang terkonsentrasi bisa membuat investor mudah memperhitungkan risiko serta proteksi yang baik. Berdasarkan pilihan pengalaman pribadinya, investasi aset kripto dan saham bisa menjadi pilihan yang baik. Untuk kripto, menurutnya, ada momentum yang baik seperti tahun ini, merupakan masa halving. Selain itu, ada juga banyak institusi big money dari luar negeri mulai masuk ke Bitcoin. Hal-hal seperti ini yang akan menjadi katalis peningkatan market kripto. Momentum saat ini pun menurutnya cukup baik untuk berinvestasi di sektor saham. Nah, Ramadan yang tadi konsumsi itu akan meningkat biasanya. Itu akan jadi momentum, jadi katalis harga saham biasanya naik juga di siklus ini. Gitu. Dan juga yang tadi ayam-ayam, nah itu juga akan naik juga gitu. Jadi katalisnya. Momentum positif di sektor saham pun tak hanya melulu berkaitan dengan Ramadan. Pembangunan ibu kota negara yang intensif pun menurutnya merupakan momentum membeli saham properti atau konstruksi. Dan kalau saham yang pasti pertama itu di situ banyak yang pemegang kepentingan di saham itu. Contoh kayak IKN, itu ada banyak vendor-vendornya dia, BUMN apalagi. Nah itu sedang proyek pembangunan gitu. Contohnya ya yang tadi di bidang konstruksi itu pasti akan terlibat di IKN. Terus properti yang kita sebut misalnya Agung Sedayu dan lain-lain gitu, itu akan terlibat di sana juga gitu. Apalagi yang vendor-vendor seperti yang semen. Nah, SMGR, Gresik dan lain-lain, nah itu juga akan terlibat di sana.